Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauzana dengan NIM 201290087. Saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan tema membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dengan dosen pengampu Susi Fitria Dewi dengan gelar S.SOS, M.SI, PH, D. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengimplementasikannya apabila ditelusuri secara historis. Upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. B. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau SIVIS. C. Pada masa Orde Baru. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang terjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. D. Masa reformasi sampai sekarang. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pencinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 JO, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila ada leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.